Hai Sobat Dunia Kentang, kali ini saya agak sedikit lemah karena saya mendapatkan servisan HP Vivo Y71. Jadi di sini kendalanya baru saja diganti LCD, namun tidak bisa ngecas ya teman-teman. Baru saja dipasang LCD, saya pulangkan, namun konsumen balik lagi karena tidak bisa ngecas. Nah, jadi sebelum kalian nih, nah tidak masuk sama sekali ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kalian mengganti LCD-nya, kita periksa dulu apakah bisa dicas atau tidak. Takutnya dari konsumen sebelum diganti LCD itu memang tidak bisa dicas. Jadi kita harus periksa terlebih dahulu. Ini pengalaman dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi HP-nya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah cabut tempat kartunya. Kita cabut tempat kartunya, kemudian kita buka casingnya. Kita ambil dari tempat kartu, agak lembut sedikit ya, kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah, kemudian kita putar. Nah, kemudian terbuka. Kemudian di sini kita langsung saja kita buka bautnya. Saya buka ya sobat. Kita buka. Nah, kemudian sudah terbuka, kita simpan dulu agar tidak acak-acakan nih teman-teman. Nah, kita rapikan dulu agar tidak kehilangan baut ya teman-teman. Kemudian, nah karena baterainya sudah pernah dibongkar ini HP, jadi tinggal lepas saja nampaknya ya. Tinggal dikasih isolasi saja ya sobat kentang. Kemudian kita buka juga baut bawahnya. Kita akan mengeksekusi bagian konektor casnya ya. Feeling saya kemungkinan ada di konektor cas ya teman-teman. Nah, kita buka pakai pinset, kita buka, kemudian kita buka juga ini soket fleksibelnya. Soket fleksibel kita buka, kemudian kita juga buka soket bawahnya fleksibel. Nah, sampai bunyi ya teman-teman. Kemudian itu ada kabel antena juga kita harus lepas. Nah, itu teman, kabel antena kita lepas, baru kita buka bagian bawahnya, dashboard bawah ini. Kita angkat pelan-pelan karena ada lem di bawahnya. Jangan sampai patah ya teman-teman. Kalau sampai patah makin mahal gantinya. Nah, sekarang sudah terlepas. Kita lepas dulu, ini soketnya masih nempel. Nah, sudah terlepas sobat kentang. Kemudian kita cek apakah fleksibelnya ada yang putus jalur. Kita rapikan dulu teman-teman.
menggunakan multimeter manual. Cek daerah fleksibelnya, apakah ada putus jalur atau tidak. Boleh ngecek satu persatu atau hanya sekilas saja. Yang penting aman. Kita pakai X1 posisi. Nah, kita tarik saja. Jika normal berarti lampunya hidup. Jika tidak berarti ada yang putus, teman-teman. Kita main tarik-tarik saja sih, teman-teman. Intinya soketnya aman. Nah, berarti soketnya masih jos ini. Soketnya bagus. Jadi kendalanya di mana ini, teman-teman? Soketnya masih bagus ya. Kita ambil dashboardnya. Nah, ini dashboardnya. Kemudian kita cek juga apakah menyatu. Nah, harusnya tidak nyala ini di sini. Kemungkinan kurang. Kita bisa rehold atau juga menambah timah ya, teman-teman. Jadi karena di sini tidak ada bayaran, jadi saya hanya ngecek saja ya, teman-teman. Karena sebelumnya saya tidak tahu apakah LCD berpengaruh atau tidak. Karena setahu saya LCD tidak berpengaruh dengan konektor cas. Kita coba juga menggunakan, kita sambungkan dulu casnya, kemudian kita cek. Biasanya kita cek tegangan, dia mengeluarkan tegangan 2-5 ya, teman-teman. 2-5. Kalau di Y71 itu menghasilkan 2 lebih, 2, lebih tegangannya. Apakah kita, nah, kecil sekali ya, teman-teman. Kecil sekali ini. Tegangannya kecil sekali. Oh, ini kita balik coba. Tetap kecil ya, teman-teman. Dapatnya 1 sampai 9. 5. 0,0. Kalau kita balik kemungkinan ini minus ya, teman-teman. Nah, ada tanda min karena positif dengan positif, negatif dengan negatif. Oke, kita sudah mendapatkan tegangan karena kecil sekali tegangannya. Harusnya ini naik di 1 atau 2 ya, teman-teman. Tegangan kita bersihkan menggunakan sikat dan kita beri sedikit minyak telon, sedikit minyak kayu putih atau minyak telon, sama saja ya, teman-teman. Jadi kita sikat-sikat terus bagian soket dan bagian dalam untuk ngecas. Nah, kita kemungkinan ini banyak debu atau kotoran yang menempel. Coba kita cek lagi. Nah, teman-teman, gimana? Jos bukan hasilnya? Jadi sini mendapatkan tegangan 1,
hampir 1,6 ya teman-teman. 1,6 kita pasang saja. Kemungkinan ini hanya kotoran atau debu, jadi kita bersihkan saja menggunakan timah. Jadi kita menggunakan minyak telon, kita sikat terus, dan sekarang ini kita masukkan kembali karet bagian konektor casnya, kita bersihkan lagi menggunakan sikat. Semoga berhasil ini ya teman-teman. Jadi jangan main eksekusi bahwa oh ini konektor cas, jadi kita harus ukur dulu tegangannya, apakah dia ada tegangan atau tidak. Jika tidak ada, baru kita ganti, atau kita rehot juga boleh, mana nyamannya teman-teman saja. Jadi kita pasang soketnya sampai bunyi tak gitu ya teman-teman, sampai bunyi ceklek, artinya sudah terkunci. Nah, kita cek kembali teman-teman. Saya selalu ngecek, biarpun sudah dipasang tetap saya cek kembali apakah ada tegangan. Dari fleksibelnya juga, dari sana ke sana, yang penting ada masuk sedikit. Nah ada masuk sedikit ya teman-teman, 3 berarti sudah bisa digunakan ini kemungkinan. Jadi saya belum tahu, kita pasang dulu ya teman-teman. Kita pasang kembali tempat dudukannya, kita pasang kembali, pasang bautnya. Jadi begitu teman-teman, kita harus mengetahui apakah ada tegangan di bagian konektor fleksibel. Kita harus cek semuanya, kemudian kita masukkan soket-soketnya, kemudian pasang kembali baut-bautnya, kita pasang juga bautnya. Nah, kemudian kita matikan dan kita pasang sampai terkunci. Nah, jika sudah rapat semuanya, kita masukkan juga untuk masuk kartu. Kita coba ya teman-teman. Bismillah. Nah, berhasil teman-teman, alhamdulillah. Jadi baterainya penuh juga ya teman-teman. Ternyata sebelum itu cek dulu tegangannya, apakah dia benar-benar bagian tersebut yang ada kendala lain atau debu yang masuk. Tinggal kita bersihkan dengan minyak telon, kita sikat dengan, biasa saya menggunakan sikat. Nah, kita sikat. Terima kasih sudah menonton video Dunia Kentang, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda jika ada pertanyaan. Dan kemudian jangan lupa klik share, like, dan komen. Kemudian tombol merah jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.